Lebaran sebentar lagi gitu ya lagunya ya. Tapi walaupun tahun ini mudik atau pulang kampung masih dilarang, untungnya ada satu hal yang sering ditunggu-tunggu para pegawai, tunjangan hari raya alias THR masih bisa cair tahun ini. Termasuk untuk para abdi negara nih, baik untuk PNS, TNI, atau Polri. Sayangnya besaran THR yang diterima para aparatur sipil negara tahun ini belum juga full ya. Ada sejumlah tunjangan yang biasanya masuk dalam THR sebelum pandemi masih harus dipangkas. Apa sih alasannya dan bagaimana detail THR PNS yang masih rasa pandemi ini kita akan bahas bersama. Kalau berdasarkan nota Dinas Kementerian Keuangan tahun 2021 yang ditujukan kepada para kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan para kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara, totalnya itu sebetulnya ada 22 tunjangan yang dipangkas atau tidak masuk dalam penghitungan THR PNS tahun ini ya. Ini kalau kita ringkas jadi 10 poin aja, mulai dari tunjangan kinerja, kemudian juga ada tambahan penghasilan sampai insentif kinerja dan insentif kerja. Ini termasuk tambahan penghasilan bagi para guru gitu ya. Dan selanjutnya tanpa tunjangan bahaya juga nih. Di dalamnya ini termasuk juga tunjangan radiasi dan nuklir bagi PNS yang ada di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir serta pekerja radiasi lainnya. Begitu juga dengan tunjangan resiko bahaya keselamatan dan kesehatan, termasuk untuk penyelenggaraan dan pencairan dan pertolongan bagi PNS di lingkungan Badan Search and Rescue Nasional, serta untuk penyelenggaraan persandian. Tunjangan lainnya yang juga tidak masuk dalam THR yaitu adalah tunjangan profesi. Sampai juga atau sebutan lainnya ada juga tunjangan kehormatan gitu ya. Sampai juga ada insentif dan tunjangan khusus. Ini mencakup tunjangan khusus Provinsi Papua serta tunjangan khusus, tunjangan pengabdian dan tunjangan operasi pengamanan untuk PNS, TNI dan Polri yang bertugas di wilayah pulau kecil terluar atau wilayah-wilayah perbatasan ya. Selain itu juga pastinya tidak masuk tunjangan selisih penghasilan. Ini termasuk bagi PNS di lingkungan Sekretaris Jenderal MPR, kemudian juga Sekretaris Jenderal DPR, dan Badan Keahlian ya. Kemudian ada juga tunjangan penghidupan luar negeri nih, ini untuk PNS, Polri, dan PNS, Polri, dan TNI gitu ya. Kemudian yang tunjangan-tunjangan lainnya yang ditetapkan dari peraturan-peraturan internal instansi pemerintah masing-masing itu juga tidak masuk dalam tunjangan Hari Raya 2021 ini. Misalnya ada tunjangan pengelolaan arsip statis, ini bagi PNS di lingkungan arsip nasional, dan beberapa tunjangan lainnya yang tidak disebutkan di sini ya. Jadi di luar komponen yang sudah ditetapkan itu tidak masuk ke THR PNS 2021. Apa sih alasannya pemerintah tidak memberikan full THR PNS? Nah, ini ada statement dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menjelaskan bahwa pemerintah itu betul-betul memahami dalam situasi tahun ini kondisi COVID-19 lah yang membutuhkan dana dan anggaran APBN ya bagi penanganan serta memberi perhatian bagi masyarakat. Oleh karena itu untuk tahun 2021 pemerintah memutuskan pemberian THR dilakukan seperti di tahun 2020 lalu. Jadi sama ya sebetulnya komponennya dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Jadi alasan utamanya itu masih karena pandemi yang belum selesai juga. Karena ada beberapa pengeluaran yang harus ditingkatkan atau justru pengeluaran baru yang sebelumnya tidak dikeluarkan gitu ya. Misalnya untuk kartu prakerja sebelumnya itu pemerintah hanya menganggarkan dana sekitar 10 triliun rupiah tapi tahun ini nambah jadi 20 triliun rupiah. Begitu juga dengan bantuan atau subsidi kuota internet untuk pelajar dan pengajar atau bantuan produktif usaha mikro dan yang lain-lainnya. Secara total pemerintah itu sudah menganggarkan dana hampir 700 triliun rupiah ini untuk program pemulihan ekonomi nasional ya. Jadi memang harus ada yang dikorbankan sedikit nih para PNS. Tapi pemerintah tetap bertanggung jawab memberikan THR-nya bagi abdi negara tadi, PNS, supaya PNS-nya juga bisa membelanjakan uang THR-nya. Ini tujuan utamanya sebetulnya ya. Dan bisa menggerakkan roda ekonomi supaya pertumbuhan ekonominya bisa lebih cepat pulih lagi. Nah, apa aja sih jadi yang masuk dalam THR PNS dan berapa besar tunjangannya gitu ya. Karena kan tadi ada tunjangan yang melekat juga walaupun sejumlah tunjangan PNS tadi tidak masuk dalam THR PNS, masih
ada beberapa tunjangan lainnya yang masuk. Ini juga masih berdasarkan nota Dinas Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan ya. THR PNS itu nanti akan terdiri dari gaji pokok yang udah pasti. Kemudian ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan atau tunjangan umum sesuai jabatannya masing-masing. Kalau dibandingkan dengan aturan sebelumnya nih, ada yang beda, ada sedikit yang berbeda, yaitu tunjangan pangan karena sebelumnya tidak masuk dalam aturan. Jadi tunjangan pangan ini salah satu komponen baru dalam THR PNS. Tadi ada beberapa yang dipangkas, ada baru lagi yang masuk. Jadi jangan sedih ya, PNS bukan cuma gaji pokok aja gitu. Nah, berapa sih anggarannya gitu ya, atau kisarannya? Tentu ini berbeda-beda sesuai jabatannya. Kalau dilihat dari gaji pokoknya aja nih, itu udah diatur di PP nomor 15 tahun 2019, besaran gaji pokok PNS itu paling rendah 1,56 juta sampai 2,34 juta. Biasanya ini untuk PNS yang ada di golongan 1A ya, itu paling rendah. Sementara yang paling tingginya itu ada di kisaran 3,59 juta sampai 5,9 juta ini untuk PNS yang ada di golongan 4E. Nah, besaran anggaran THR PNS ini juga sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tahun ini itu mencapai 30,6 triliun rupiah. Tadi kan sudah dikurangi tuh beberapa tunjangannya, tapi ternyata kalau dibandingin dengan 2020 nilainya masih lebih tinggi kok. Yang awalnya tuh tahun 2020 sebesar 29,3 triliun rupiah. Jadi naik sekitar 1 triliunan ya. Dari total anggaran ini dibagi lagi sekitar 14,8 triliun rupiah itu untuk PNS di daerah, kemudian sisanya 15,8 triliun rupiah untuk PNS di pusat atau pensiunan sekitar 9 triliunan rupiah ya. Nah, proses pencairan THR ini sudah bisa dimulai dari tanggal 28 April kemarin dengan mengajukan surat perintah membayar atau SPM. Selanjutnya THR akan mulai dicairkan secara bertahap dari H-10 sampai H-5 Lebaran. Jadi bentar lagi ya. Siapa aja sih yang berhak dapat THR ini? Para PNS yang mana aja gitu ya. Kementerian Keuangan menetapkan THR 2021 ini akan diberikan kepada PNS, kemudian PPPK atau P3K, termasuk prajurit TNI serta anggota Polri. Kemudian juga ada pejabat negara, Dewan Pengawas KPK, pimpinan lembaga penyiaran publik atau pegawai non-ASN yang bertugas pada lembaga penyiaran publik. Tapi ada catatan juga nih, ada beberapa ASN yang tidak mendapatkan THR. Ini kriterianya ya, yaitu PNS atau prajurit TNI dan anggota Polri yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau sedang ditugaskan di luar instansi pemerintahan atau instansi induknya, baik itu di dalam atau di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. Ini tidak dapat THR. Jadi buat yang jabatannya atau pangkatnya masuk gitu ya ke dalam kriteria penerima THR ini, selamat, karena sebentar lagi akan dicairkan THR-nya walaupun masih rasa pandemi, tapi tadi komponennya masih sama seperti tahun lalu, bahkan ada yang ditambahkan tunjangannya gitu ya. Dan jangan lupa bulan Mei dapat THR, bulan Juni PNS masih dapat gaji ke-13 dan harapannya ini tadi bisa dibelanjakan ya. Jadi sebagian mungkin bisa ditabung, tapi sebagian lagi jangan lupa dibelanjakan untuk menggerakkan roda perekonomian supaya pemulihan ekonomi nasional bisa lebih cepat terrealisasi.